track pembukanya di situ adalah War of Man Kak namanya. Waduh gitu. Pria berperang. Wah, Bukan. bisa jadi. Tapi sebenarnya War of Man itu adalah tentang keresahan gua. Tapi proses buat EP sendiri Bill di Lampung susah nggak sih? Apalagi bagi anak SMA. Susah sih sebenarnya, menurut gue ya, yang gue alami lebih ke pencarian diksi dan kata-kata sih sebenarnya Kak. Karena kan gue melihat dari sudut pandang seumuran gue dulu. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Anggala Besa di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Nah hari ini kita bakal ngomongin soal musik banget nih teman Pro 2. Keren banget karena gue udah barengan sama musisi handal. Asik, handal gak tuh? Ya, ada Nabil teman Pro 2, lebih lengkapnya M Nabil ya? Iya, M Nabil. Oke, Nabil apa sih Bil artinya Bil? Nabil itu setahu gue ya, sotoy-sotoynya aja. Sotoy-sotoy lu apa? Sotoy-sotoynya itu artinya pemimpin Kak. Oh, lo sang pemimpi berarti? Pemimpi iya, pemimpin juga iya. Iya, Ya, iya. bismillah. Amin. Nah, Nabil ini adalah musisi ya, Bil ya? Benar. Bisa bilang. Dan lo baru-baru ini ngeluarin karya kalau nggak salah ya? Benar-benar karya. Apa, Bil? Gue barusan ngeluarin EP Kak. Apa tuh EP EP-nya? itu extended play, artinya mini album. Iya, gue tau EP. Lu siapa tahu? Iya, siapa tahu nggak ada yang tahu ya kan? Mungkin. Maksud gue adalah EP-nya judulnya apa? Judulnya Uncertainty. Oh, kenapa ngambil judul itu? Uncertainty sebenarnya itu ada filosofinya. Jadi gua waktu membuat materi itu sedang dalam apa ya, bahasanya lagi diombang-ambing keadaan lah, antara yang gua pengen melakukan ini tapi masih belum abu-abu, masih belum jelas. Oke, Kan- berarti ini masa-masa lo mau daftar kuliah ya? Bener, satu ya. Soalnya lo kan masih baru lulus kan ya? Baru lulus kuliah. Dan uncertainty kan artinya ketidakpastian ya. Jadi gua menerapkan di EP gue ini bahwa filosofinya adalah tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Jadi kita cuman ngejalanin aja gitu. Oke, katanya sih nggak ada yang pasti di hidup ini, yang pasti cuman ketidakpastian. Betul. Wih, cakep Itu gak tuh? dia. Wih, keren. Tapi Bil, kenapa lu ngeluarin EP, kenapa nggak album aja? Satu karena kendala materi ya. Materinya belum, waktu gua record itu, waktu gua mengerjakan itu belum sebanyak sekarang mungkin. Jadi belum bisa masuk ke full album. Satu, dan itu sebenarnya EP ini memang rencananya gua EP dulu Kak, sebelum album. Soalnya satu ya untuk portofolio pasti kan. Karena gua masih berkutat di belantika musik, itu masih belum apa ya istilahnya, belum terlalu Mendalami. Dan sekarang sih kenapa EP dulu, karena untuk awal-awal ngenalin ke media sekarang sih lebih baik menurut gue ya itu EP dulu, karena yang penting kita ada dulu loh karyanya. Oke, tapi tadi kan lo bilang EP ini berawal dari keresahan. Bener. Apakah keresahannya sudah selesai atau belum? Keresahannya menambah malah. Bertambah keresahan. Capek deh gue. Overthinking nambah ya berarti ya? Beberapa ada yang hilang, beberapa ada yang nambah Kak. Oke. Yang hilang apa Bil? Yang hilang satu ya pasti ketidakpastian kuliah. Oke. Karena mungkin kalau udah masuk ke perkuliahan mungkin akan nambah lagi kan overthinking dari Iya, belum aja gitu. belum ya aja kan? gitu. Terus apalagi ya yang hilang, asmara Wih sudah hilang. Cek Instagramnya teman Pro 2 ya. Kamu yang nonton cek Instagramnya kalau kata aku mah ya. Tapi Bil, di EP-nya ada 4 lagu, ya kan? Ceritain dong satu persatu lagunya apa aja. Oke, track pembukanya di situ adalah War of Man Kak namanya. Waduh gitu, pria berperang. Wah, Bukan. bisa jadi. Tapi sebenarnya War of Man itu adalah tentang keresahan gua. Waktu itu gua lagi baca-baca berita tentang satu, kerusakan alam yang ada di Indonesia. Oke. Dan dua adalah tentang kacau balaunya kejadian di Indonesia waktu itu ya. Oke. Kalau Kak Angga ingat waktu itu 2025 tengah sempat banyak demo kan. Oh iya, Wah. iya. Tapi nggak inget deh. Saya takut. Pokoknya dari tadi bahas politik terus ya.
Topik politik paling menarik emang kalau kata Bernadi ya. Bener. Pokoknya tentang itu. Terus gue merasa bahwa dari umur gue yang sekarang sebagai anak SMA ya waktu itu yang gue tulis, gue ini bisa apa sih untuk involve ke dalam itu, tapi nggak terlalu masuk ke dalam, maksudnya nggak harus demo, nggak harus itu. Ngapain ya gue, Kak? Gue bikin karya aja kali ya untuk menuangkan keresahan gue tentang keadaan sekarang. Jadi War of Man itu sebenarnya tentang keresahan gue melihat keadaan yang waktu itu terjadi gitu. Oke, kalau di single pertama War of Man ya, itu tentang keresahan yang terjadi. Single kedua Resah juga judulnya. Nah, bener, itu lebih personal. Oke. Itu lebih personal. Emang resah terus ya hidup lo ya? Wah, itu dia. Karena everything in life is an uncertainty. Masuk ya? Masuk. Okay. Boleh. Terus yang kedua adalah Resah, itu lebih ke personal sih sebenarnya, Kak. Jadi lebih ke masalah hidup yang beneran dari personal yang gue alamin, bukan dari yang gue lihat dari sekitar. Oh, oke. Berarti bisa dibilang dari 4 lagu yang paling personal banget Resah. Resah, bener. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada track dari Realita Blues, itu sebenarnya featuring sama salah satu musisi juga, legend, kalau nggak tahu, Tuan Robertus. Itu ada salah satu musisi ini, itu featuring dia, dan itu adalah sesuai judulnya ya, Realita. Itu gue memaparkan tentang keadaan yang terjadi sekarang, tentang sikap-sikap manusia yang berubah mengikuti zaman gitu-gitu. Terus tentang kebiasaan buruk yang ada di sekitar kita sih sebenarnya itu. Jadi ya pure blues lah itu sebenarnya. Oh, berarti realitanya lebih global berarti. Benar. Oke, yang terakhir Bill. Rotten Earth. Rotten Earth itu tentang keresahan gua lebih ke kerusakan lingkungan yang benar-benar kayak hutan kebakar atau sungai tercemar dan lain-lainnya, ya gua tuangkan di Rotten Earth itu. Jadi kan Rotten Earth itu artinya bumi yang udah membusuk ya. Jadi ya secara harfiah benar sih itu. Oke, berarti kalau kita bisa bilang dari 4 lagu yang lo keluarin di EP ini, yang paling lo banggakan yang mana, Bill? Yang paling gue banggakan, 1 atau 2? 1 aja ya? 1 dong, kan yang paling, Bill. 1 aja ya. War of Man, Kak. Karena? Salah satu yang gue sangat cepat ngerjainnya karena waktu gue nulis lirik itu semuanya kayak langsung jadi gitu, Kak. Tertuang langsung. Bener-bener feeling dalam gue tuh bener-bener ketuang di situ. Itu gue nulis lirik 5 menit doang. Wow. Tapi proses buat EP sendiri, Bill, di Lampung susah nggak sih? Apalagi bagi anak SMA. Susah sih sebenarnya. Menurut gue ya, yang gue alami lebih ke pencarian diksi dan kata-kata sih sebenarnya, Kak. Karena kan gue melihat dari sudut pandang seumuran gue dulu dari SMA. Jadi ya kata-kata diksi yang gue pakai mungkin belum sebanyak yang udah senior gitu. Nah jadi mungkin penulisan yang susah atau pembuatan lirik lagu di situ sih menurut gue, diksi sih. Tapi harapan lo dengan lo mengeluarkan EP ini nih, Bill, di usia yang begitu muda, apa harapan lo sendiri? Harapan gue adalah yang pasti satu, bertahan di industri ya. Kalau seenggaknya bisa menembus industri lokal dulu lah. Terus juga EP ini adalah batu loncatan gue untuk next project langsung bisa bertanggung jawab pada album, Kak. Oh, oke, berarti next project bakal ada album? Insya Allah secepatnya. Wow, menarik sekali. Wow. Tapi Bill, ini kan tadi berarti batu loncatan. Lo emang punya background musik kah? Background musik sebenarnya ada dari keluarga, tapi nggak terlalu musik banget gitu loh. Mereka cuman suka denger aja. Kalau dari guanya sendiri sih, gue dipaksa untuk bermusik awal ya. Awalnya dipaksa, tapi sekarang udah kenyamanan kan? Udah nyaman. Oke. Awalnya gue dipaksa, les gitar malah dulu. Oke. Berarti dari gitar terus ke vokal dong? Ada tantangan tersendiri nggak? Pasti ada, karena menurut gue vokal itu salah satu yang paling berat menurut gue. Karena satu, lo frontman jadinya. Jadi sebelumnya kan gue emang 100% gitaris. Jadi ada sekarang gue mengambil peran vokal, jadi gue otomatis frontman sekaligus ya penjaga melodi juga kan. Jadi itu bebannya lumayan berat, dan juga yang bakal dilihat orang pertama kali saat manggung lu kan pasti vokal.
vokalis. Nah itu bakal ada banyak omongannya lah kalau misalnya ada miss, ada itu. Jadi ya gue berusaha untuk semaksimal mungkin sih di situ. Tapi musik lo sendiri Bill, ini kemana genrenya sendiri? Arahnya? Ini kemana arahnya ayah? Bukan. Wah bukan. Bukan yang itu ya. Bukan. Ini sebenarnya blues. Basicnya blues. Tapi bisa dipecah ke berbagai genre lain. Seperti War of Man kan tadi itu lebih ke hard rock atau rock blues sebenarnya. Kalau di Resah itu lebih slow, apa ya istilahnya? Kalau kita bilangnya, kalau gue ya bilangnya pop blues lah. Mirip-mirip kayak John Mayer, kayak siapa lagi, Ariel Posen gitu-gitu sih. Tapi basicnya blues. Oh basicnya emang blues berarti? Basicnya blues. Oke. Tapi setelah lo mengeluarkan banyak tapinya ya hidup gue dari tapi ya. Setelah lo mengeluarkan EP Bill, rencana selanjutnya apa Bill? Rencana selanjutnya pasti ya album. Mau gak mau album. Karena menurut gue tanggung jawab terbesar dari musik ya, musisi ya ngeluarin album dulu. Dan pasti kuliah dulu sih Kak. Iya kuliah ya. Sekarang kan udah keterima di ISI ya berarti ya. Alhamdulillahnya keterima di ISI gitu. Berarti nextnya bakal ada album ya. Album insya Allah. Oke. Apa yang pengen lo sampaikan ke teman-teman lo ataupun ke pendengar tentang EP ini yang baru dikeluarin Bill? Semoga kalian suka, didengarkan dulu aja nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak suka boleh memberikan saran, bisa jadi kritikan juga. Kalau ada yang suka boleh support saya karena saya masih masih struggling juga. Lagunya 4 lagu tadi udah bisa didengarin di layanan streaming atau belum? Udah bisa di berbagai digital streaming platform semua, di Spotify ada, di Apple Music ada, di Joox juga ada. Oke. Gitu. Gimana ngeliat marketnya musik di Lampung Bill? Evolving sih Kak, sangat apa ya, dari beberapa tahun silam sih banyak banget band baru, banyak banget genre baru. Jadi menurut gue sangat evolving sih Lampung. Harapan lo ke depannya apa? Terakhir nih berarti ya, kita mau menutup sesi ini. Ketahuan kalau menutup sesi ini ya. Terakhir harapan lo untuk industri musik di Lampung Bill. Harapan terakhir sih satu, akan lebih banyak band-band yang pastinya gak cuman dari satu genre aja, bakal banyak genre yang bakal ngangkat industri musik Lampung, gue berharapnya sih. Dan akan banyak band yang tembus ke nasional insya Allah menurut gue. Oke. Lancar-lancar di isinya, isi Jogja ya berarti ya? Bener. Isi Jogja, lancar-lancar jadi orang Jogjanya. Amin. Nanti jangan lupa main-main ya. Siap. Nanti jadi tour guide gue kalau ke Jogja ya. Oh siap. Ya udah teman Pro 2, buat kamu untuk ngeliat episode lanjutan ataupun episode lainnya dari podcast Pro 2 bisa kamu cari di bawah ini teman Pro 2 dan ya bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.